alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena karunia Allah Azza wa Jal dan rahmatnya, tidak ada kebaikan yang dapat kita lakukan. Kenapa? Karena kita hamba. Jari-jari ini adalah pemberian Allah Azza wa Jal. Kedua mata yang dengannya kita melihat juga dari Allah. Telinga yang dengannya kita mendengar itu juga dari Allah. Jantung kita yang berdetak itu juga dari Allah. Kedua kaki yang dengannya kita berjalan itu juga dari Allah. Kita adalah milik Allah. Allah fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Tapi dia tidak berbuat kecuali berlandaskan ilmu dan hikmah. Karena dia maha pengasih dan maha penyayang. Maka teruslah memuji dan memuja Allah. Lupakan dirimu. Engkau hanyalah makhluk yang penuh dengan dosa dan nista. Semua keburukan yang menimpa kita adalah gara-gara kita. Dan semua kebaikan yang sampai kepada kita adalah dari Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Hidup ini adalah ujian. Sejak kita di perut ibunda kita, kemudian kita lahir, lalu kita jadi besar, kemudian yang menikah punya anak. Sebagian sampai tua nggak menikah, sebagian menikah nggak punya anak. Sebagian berusaha untuk bekerja, tapi ternyata dia di PHK. Sebagian berharap mendapatkan pasangan hidup yang satu frekuensi, yang seia sekata, yang sehati menuju ke surga ilahi. Tapi realitanya tidak seperti itu. Allah Azza wa Jal mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami memberikan ujian kepada kalian yang bentuknya keburukan. Ada lagi yang bentuknya kebaikan. Ada kesenangan, ada kesusahan. Dua-duanya ujian, fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kalian semua akan kembali kepada kami, kata Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran ada banyak cerita. Cerita ujian orang-orang terdahulu. Baik orang-orang soleh atau orang-orang yang gak soleh. Allah sama-sama memberikan ujian kepada mereka. Mungkin sepertiga Al-Quran isinya cerita. Karena orang suka mendengarkan cerita. Dengan cerita yang merupakan kejadian nyata, dia dapat mengambil pelajaran tanpa susah payah. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Adam bersama iblis, cerita Nabi Nuh bersama kaumnya.
cerita Nabi Hud, Nabi Saleh, cerita yang memiliki kebun, kemudian Allah hancurkan kebunnya. Ada banyak cerita. Di antara cerita yang Allah sebutkan adalah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Apa sih ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Yang kemudian Nabi Ibrahim ini diangkat sebagai Khalil. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah angkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Jadi kalau kita lihat, kita sering dengar kata-kata Habib, Habibi, kekasihku. Nah, kekasihku artinya orang yang dicintai. Nabi Ibrahim bukan hanya Habibullah, tapi derajatnya udah naik. Ada derajat tertinggi dalam dunia cinta. Nama derajat itu adalah Al-Khullah. Al-Khullah. Yang orangnya disebut Khalil. Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Ibrahim kekasih Khalilullah tabaraka ta'ala. Karena cintanya sudah masuk ke relung hatinya Nabi Ibrahim. Kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla diangkat. Semua mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah Allah mencintaimu? Cinta bukan hanya ucapan dan rangkaian kata-kata. Tapi cinta adalah pembuktian dengan jiwa dan raga. Apa kata Allah tentang Nabi Ibrahim? Di surat Al-Baqarah ayat 124. Coba kita baca. Suaranya kecil ya. Naam, tafadhali. Ibrahim rabbuhu kalimatin qala inna lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tetap janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Subhanallah ya. Ada satu hal dalam ayat yang baru saja kita baca tentang kecintaan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Allah memberikan ujian. Yang ujian itu bentuknya perintah dan larangan. Disuruh ini, kerjakan apa enggak? Enggak boleh ini. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam. Allah kasih ujian juga. Dan ternyata beliau gagal. Tapi kemudian beliau sukses kembali kepada Allah. Beliau makan dari buah itu. Lalu beliau mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Allah maafkan, Allah ampuni. Tapi ada konsekuensi yang harus diterima. Diturunkan ke muka bumi. Nabi Ibrahim dikasih ujian sama Allah. Apa kata Allah? Fa'atammahun. Nabi Ibrahim menyelesaikan dengan sempurna. Lalu Nabi Ibrahim mendapatkan
Karunia dari Allah. Sekarang mungkin kita lihat yang orang dikasih Nobel ini, Nobel ini, Nobel ini. Nabi Ibrahim dikasih sama Allah. Diangkat dengan mengatakan, Inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikan engkau imam bagi umat manusia. Nabi Ibrahim gembira. Tentunya. Tapi beliau ingat dengan anak keturunannya. Ya Allah. Kita kok ngelihat Nabi Ibrahim ini, Masya Allah alaih. Ketika beliau doa, minta dijauhkan dari kesyirikan. Beliau mengatakan, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku ya Allah, jauhkan dari kesyirikan. Ketika beliau mengatakan, Rabbi ij'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati ya Allah, dan dari anak keturunanku ya Allah. Ketika beliau berdoa saat membangun Ka'bah, beliau mengatakan, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, ya Allah jadikan kami umat yang berserah diri kepadamu dan dari anak keturunan kami. Terus beliau ingat dengan anak keturunannya. Makanya kita lihat semua nabi itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau doa minta terus sama Allah azza wajalla. Ketika Allah mengatakan, aku menjadikan engkau inni ja'iluka linnasi imama, beliau mengatakan wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku ya Allah. Itu orang tua jemaah yang selalu ingat dengan masa depan anak. Ya, kita orang tua ingat dengan masa depan anak kita, tapi dunia. Gimana anak itu punya kerjaan, gimana anak itu nantinya menikah, gimana anak itu. Terus kita berbicara tentang dunia anak kita. Kapan kita tatkala mengingat anak kita, kita ingat dengan akhirat mereka. Nabi Ibrahim langsung mengatakan, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku. Kata Allah, iya tapi la yanalu ahdil zalimin. Orang-orang zalim gak dapat. Aku janji, tapi orang-orang zalim gak dapat. Subhanallah, itu Nabi Ibrahim. Sehingga beliau mendapatkan kedudukan al-khullah. Menjadi Khalilullah. Apa ujian yang harus dilewati oleh Nabi Ibrahim? Semua sedang diuji. Semua kita nih sekarang sedang diuji sama Allah azza wajalla. Ujiannya beda-beda. Tapi yang jelas perintah dan larangan ujian yang berkesinambungan. Berapa banyak orang yang dipanggil hayya 'alas shalah nggak lulus dia. Dia tidak menjalankan. Allah mengatakan la ta'kulu riba, jangan kau makan riba, makan riba. Nggak lulus ujian. Subhanallah jemaah. Di antara ujian yang harus dilewati oleh Nabi Ibrahim, kita akan lihat ya, model ujian Nabi Ibrahim ini dari segala sisi. Diuji dari sisi orang tua, diuji dari sisi anak, diuji dari sisi istri, diuji dari sisi masyarakat. Sebagian kita nggak mau diuji. Atau dia mau pilih-pilih ujian. Masa ujiannya kayak gini? Anak nggak siap dengan ujian kayak gini. Katanya. Allahu Akbar. Allah yang memberikan ujian kepadamu. Seperti kita ketika masuk ruang ujian. Lalu dikasih soal. Lalu kita katakan, ya Allah. Nggak bisa jawab. Kenapa kau nggak bisa jawab? Engkau belum dikasih informasi tentang materi yang akan diujikan. Udah. Ya udah. Teman-teman mau lulus. Kita bisa lihat satu kelas ya. Masuk ujian. Pelajaran IPA. Jumlah murid 50. Lulus 45. 5 nggak lulus. Apa masalahnya sama engkau? Engkau mengatakan, gimana? Anak nggak siap. Anak nggak siap. Tadi malam ada ini. Ada urusan ini. Anak sebenarnya nggak mau. Ahibati fillah. Yang harus dilakukan seorang hamba ketika mendapatkan ujian adalah yakin bahwa ujian itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan kita. Makanya anak-anak di kelas yang dapat soal ujian kemudian
ternyata soal itu belum mereka pelajarin dan tidak pernah disampaikan dan nggak ada di buku, anak-anak boleh ngomong kepada gurunya, guru ini belum pernah kau ajarkan kepada kami. Boleh dia protes. Tapi kalau Allah yang ngasih ujian, Allah itu sudah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulnya, dan Allah udah ngasih tahu bahwa ujian itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Engkau mampu. Allah juga udah janji, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami akan uji kalian dengan ya sedikit rasa takut. Kekhawatiran nanti gimana. Itu ujian. Bagaimana sikapmu? Kemana engkau kembali? Ada yang ketika takut kembali ke dokter jiwa. Ada yang ketika takut kembali ke dukun dan paranormal, ke penyihir. Ada yang dia takutkan. Ada yang takut kembali kepada penciptanya. Lulus tuh orang itu. Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya sendiri. Bagaimana ya kita lihat seorang anak yang ingin ayahnya dapat hidayah. Ternyata sang ayah profesinya sebagai pembuat berhala. Anak ini nggak bisa pilih bapak. Bisa. Kita kecewa dengan ayah kita. Ya Allah, kok bapakku kayak gini? Gitu. Kenapa bapakku nggak kayak bapaknya fulan umpamanya? Nggak bisa kita pilih itu. Nabi Ibrahim diuji. Apa yang harus dilakukan? Ya berdakwah. Diajak paman. Diajak ayahnya. Tapi ternyata sang ayah marah-marah. Bahkan mengancam untuk merajam putranya. Baik dengan lisan atau dengan yang lainnya. Dan mengusir anaknya. Ya Pak ya. Rasanya seorang anak diusir sama bapak. Sedangkan anak ini cinta sama bapaknya. Dia ingin bapaknya dapat hidayah. Sedih nih. Ini Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya. Nanti diuji sama anaknya. Diuji menghadapi Namrud. Kita tahu cerita bagaimana Nabi Ibrahim dialog sama Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim diuji dengan Namrud yang memanggil istrinya. Gimana perasaan seorang suami istrinya dibawa untuk menghadap raja yang zalim. Ini ujian. Beliau tidak mengatakan, aku ini nabi gitu loh. Aku ini nabi. Kenapa kok aku diujian seperti itu? Enggak. Beliau jalani ujian itu. Berat. Ya namanya anak-anak kalau mau naik sabuk, mau naik peringkat, ya berat. Tapi prosesnya aja yang berat. Namun proses itu harus dijalanin ya. Ya udah diuji sama bapaknya, kemudian bagaimana dia berdakwah kepada kaumnya. Dan diuji Nabi Ibrahim. Bagaimana dia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajak kaumnya kepada tauhid. Dan bagaimana kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka. Sendirian Nabi Ibrahim. Banyak di antara kita yang ketika berdakwah mengatakan, Ustaz, ana sendirian Ustaz. Ana gak ada siapa-siapa di situ Ustaz. Gak ada yang bantu ana. Ini itu, ada banyak alasan dia. Yang kau diuji dengan kesendirianmu. Nabi Ibrahim diuji dengan kesendiriannya. Dan akhirnya beliau dikasih ujian yang lebih berat. Kita akan baca kisahnya di surat Al-Anbiya ayat 60 sampai 70. Nah, silakan dibaca.
Naam, tafadhali. Tafadhal, ada yang mau baca di sana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم Yuqalu lahu. Lu-nya jangan panjang, nah. يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala itu tidak dapat berbicara. Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Allahu Akbar jamaah. Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya sendirian. Bagaimana beliau disidang. Dan beliau tahu bahwa yang harus beliau korbankan adalah nyawanya nanti. Dalam menegakkan agama Allah, mengorbankan nyawa, satu hal yang lumrah. Dan Nabi Ibrahim melakukan itu. Tapi subhanallah, ternyata yang dilakukan oleh kaumnya, mereka
memberikan hukuman kepada Nabi Ibrahim yang mungkin belum ada sebelumnya dalam sejarah. Mereka hendak membakar Nabi Ibrahim. Mau dibakar nih orang. Padahal dia mengajak kaumnya menuju ke surga. Mengajak kaumnya agar selamat dari api neraka. Tapi yang terjadi beliau dibakar sama kaumnya. Ditelanjangi beliau. Karena mereka membuat api yang sangat besar sekali. Sehingga kaumnya pun tidak dapat mendekat menuju ke api tersebut. Mereka bikin manjanik, alat pelontar. Dilontarkan Nabi Ibrahim. Diuji sama Allah Azza wa Jalla. Lihat ya. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Benar-benar beliau dilemparkan ke api. Allah tidak mengirimkan hujan untuk mematikan api itu. Allah tidak menurunkan salju. Atau meniupkan angin yang kencang sehingga api itu mati. Tidak. Benar-benar Nabi Ibrahim melihat dirinya dilemparkan ke api. Dan beliau masuk ke dalam api tersebut. Dalam perjalanan beliau menuju ke api. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim. Hallaka ilayya haja. Ibrahim, engkau ada keperluan sama aku. Dilemparkan ke api. Engkau ada perlu sama aku. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau kepadamu aku nggak ada perlu. Engkau sama-sama makhluk sama aku. Yang tidak dapat berbuat, bertindak kecuali dengan izin Allah. Kalau sama Allah, aku ada perlunya sekarang sama Allah. Lalu beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kata-kata yang kadang-kala kita lupa jemaah. Di saat kita dapat ujian yang berat. Kita banyak bergantung kepada manusia. Oh fulan ini. Diuji Nabi Ibrahim. Dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Semua ini makhluk Allah Azza wa Jalla. Api pun makhluk Allah. Maka Allah katakan kepada api, ya nar. Ya nar. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim saja. Api itu tetap membakar kayu yang dipersiapkan. Api itu tetap menimbulkan panas yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi buat Ibrahim, jadi dingin dan keselamatan. Nabi Ibrahim lulus ujian itu. Beliau siap dilemparkan ke api. Beliau siap meregang nyawanya demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Selesai. Ujian apa lagi? Ya, beliau harus pergi meninggalkan kaumnya. Beliau hijrah dari Babilonia sana menuju ke Syam. Qala inni muhajirun ila Rabbi. Aku hijrah menuju ke Tuhanku. Harus berpisah dengan orang-orang yang beliau cintai. Meninggalkan kampung halamannya. Meninggalkan orang tuanya. Beliau pergi. Membawa salah satu kerabatnya Lut yang masuk Islam. Yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Ujian itu gak selesai. Ternyata Nabi Ibrahim diuji dengan istrinya yang mandul. Gak punya anak. Ini Nabi ya. Udah dapat ujian dari sisi bapaknya. Diuji di dirinya. Dibakar oleh kaumnya. Diusir sama mereka. Meninggalkan kaumnya. Masih Allah kasih ujian lagi. Istrinya mandul.
Dan Nabi Ibrahim cinta sama istri. Bagaimana akhirnya beliau, ya setelah ujian Namrud tadi yang istri Nabi Ibrahim ditahan oleh raja di Mesir ya, kemudian dikasih budak Hajar, yang kemudian Hajar ini oleh Sarah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak dari Hajar, bukan dari Sarah. Dari Sarah nanti punya anak. Tapi proses itu dijalani. Ketika punya anak yang bernama Ismail, yang ditunggu sampai umur beliau 86 tahun. Beliau terus berdoa, ya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ternyata sama Allah gak boleh ngelihat anaknya, gak boleh kumpul sama anaknya. Ya dia ngelihat. Ini kekasih Allah nih ya. Dia yang namanya orang tua yang menunggu anak. Dan ini anak pertamanya setelah berumur 86 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana gembiranya dia, orang ini. Bagaimana cintanya sama anaknya. Yang kadangkala sebagian orang, kecintaan kepada anaknya membuat anaknya jadi tidak baik dan benar. Dimanja. Maka Allah kasih ujian lagi sama Nabi Ibrahim. Bagaimana anak itu harus berada di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Kalau dititipkan ke neneknya, sebagian orang mungkin teman-teman di Australia, anaknya ada di sini, anak berpisah sama anak, anaknya di pesantren ya. Di situ kita sudah tahu dengan pesantrennya, fasilitasnya udah tahu, anak-anak akan makan enak di sana, ada banyak kegiatan yang bermanfaat. Ini orang tua masih berat ya. Sebagian orang tua, ya Allah Ustaz gimana Ustaz ya masukin anak ke pesantren Ustaz ya. Kesian dia ini itu, nanti dia dibully sama teman-temannya. Nanti gimana, anak juga kangen sama dia. Bayangin ujian Nabi Ibrahim meletakkan anaknya yang masih bayi. Anak masuk pesantren udah gede. Orang tuanya udah kumpul sama anaknya. Kalau masuk pesantren itu lulus SD, udah 12 tahun sama orang tuanya. Ini masih bayi, masih orok tuh anak. Masih belum bisa makan. Masih minum susu doang mamanya. Dibawa sama Nabi Ibrahim. Dari Syam, dari Palestina sana menuju ke Mekah. Sampai Mekah. Gak ada siapa-siapa. Di situ ada pohon. Pohon dauh disebutkan. Ditaruh di sana Hajar bersama Ismail Cili ini. Dikasih satu wadah kurma. Dikasih air. Kemudian ditinggal. Orang kan masih rindu kemana? Masih nunggu berapa? Enggak, ditinggal. Ditaruh, ditinggal. Bagaimana perasaan Hajar? Ditinggal sama suaminya, sama bapak anaknya. Nggak ada siapa-siapa loh di situ. Diikuti Nabi Ibrahim yang berjalan meninggalkan mereka. Tanya, ya Ibrahim, ila man takiluna? Engkau titipkan kami ke siapa di sini? Engkau pasrahkan kami ke siapa di sini? Gitu loh. Nggak dijawab sama Ibrahim. Terus pergi Nabi Ibrahim. Ditanya lagi, ila man takiluna? Engkau serahkan kami ke siapa di sini? Gak dijawab. Ketiga kali istrinya sadar, kayaknya pertanyaannya salah. Maka kadang-kadang ada orang tanya gak dijawab. Seharusnya dia berpikir, boleh jadi pertanyaanku yang salah. Maka Hajar kemudian merubah pertanyaan. Dia tahu suaminya adalah Nabi, utusan Allah.
Karena pikirnya Hajar mungkin ribut sama istri pertamanya, Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim gak enak ini itu. Akhirnya Hajar merubah pertanyaan dengan mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kepada untuk melakukan ini? Ini bukan masalah cemburu atau tidak cemburu. Ini masalah perintah Allah. Dia tanyakan, dia pastikan itu. Kata Nabi Ibrahim, nah iya. Oh, kalau sudah perintah Allah, berangkat engkau. Berangkat engkau Ibrahim. Idzan la yudhayyiruna. Kalau itu perintah Allah, Allah tidak akan menelantarkan kita. Ini jamaah. Sebuah keyakinan yang harus selalu menancap dalam diri kita. Ketika Allah memberikan ujian, berarti ada solusi. Dan engkau mampu menghadapinya. Dan Allah sudah membuat sebuah keputusan yang tidak dirubah sama Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Selesai. Pergi Nabi Ibrahim. Tapi gimana perasaan Nabi Ibrahim? Coba kita baca di surat Ibrahim ayat 37. Apa kata Nabi Ibrahim? Setelah meninggalkan mereka ya, menjauh di balik sebuah bukit, udah gak kelihatan mereka. Nabi Ibrahim menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Lalu beliau berdoa. Apa doanya? Nah, silakan dibaca. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar. Dia panggil Tuhannya. Tak kuat. Dia tahu Allah perintahkan. Tapi bagaimana perasaan ayah ya? Perasaan ayah itu, ya Allah, tinggal di situ anakku. Maka dia panggil Allah dengan kata Rabbana, Rabbana, wahai Rabb kami. Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang menghidupkan dan mematikan kami. Ini kalimat Rabb. Kalimat yang sering dipakai oleh para nabi ketika memanggil Allah Azza wa Jalla. Makanya orang kalau minta itu boleh cerita sama Allah. Nabi Ibrahim sebelum minta cerita dulu sama Allah. Dia mengatakan, Inni askantu min dzurriyyati. Aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang ada tanam-tanaman di situ ya Allah. Di sisi rumahmu yang terhormat. Sebelum minta rizki buat anak-anaknya, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah. Tetap nih target orang tuanya adalah akhirat. Agar mereka mendirikan salat. Minta supaya hati manusia condong. Karena mereka gak ada siapa-siapa di situ. Nabi Ibrahim tahu. Mereka sendirian. Kemudian berikan rizki ya Allah kepada mereka. Baru minta rizki, makanan buat mereka. Lalu juga minta agar mereka yang dapat rizki, agar mereka bersyukur ya Allah. Minta dibantu sama Allah. Bayangin nih doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah kita tahu Nabi Ibrahim pergi pasrah sama Allah. Beliau nggak tahu dengan apa yang terjadi di sana. Bagaimana Hajar kehabisan air susunya karena airnya sudah habis dan kurmanya juga sudah ludes. Bagaimana larinya Hajar dari Sofa ke Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa. 7 kali.
usaha. Nabi Ibrahim sudah serahkan sama Allah. Nih jamaah, ketika seorang sudah pasrah sama Allah, benar-benar pasrah sama Allah, ya udah. Udah gimana Ustaz? Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Selesai. Dilemparkan ke api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Meninggalkan istri dan anaknya, minta sama Allah. Ketika Sarah menghadapi Raja Mesir itu, Nabi Ibrahim sholat, serahkan sama Allah. Kita tuh sering bersandar kepada diri kita. Kita sering mengatakan, oh aku mampu. Bisa. Aku, ana. Allah yang diminta. Nabi Ibrahim mengatakan yang pertama, Rabbana, wahai Rabb kami. Aku ini hambamu ya Allah. Tapi selesai. Nabi Ibrahim datang lagi ngunjungin anaknya. Udah gede anaknya. Berapa tahun ya? Bila nggak ngunjungin Ismail. Datang ke sana sudah ada kehidupan ternyata di situ. Doanya Allah kabulkan. Wah, gembiranya orang tua ya, ketemu sama anaknya. Disebutkan bagaimana perjumpaan Nabi Ibrahim bersama Ismail ya. Bagaimana ayah yang lama nggak ketemu sama anaknya dipeluk, didekap, diciumi di anak. Jangan salah pilih ibu. Kita lihat bagaimana ini anak, bapaknya nggak ada. Bapaknya ada tapi di luar kota. Di tempat yang berbeda. Hidup bersama siapa? Bersama ibundanya. Ketika bundanya soleha, insya Allah anak tumbuh jadi anak-anak soleha. Tapi ketika bapaknya seorang ustadz, bapaknya seorang nabi pun, kalau emaknya nggak benar, berat. Seperti istrinya Nabi Nuh. Bagaimana akhirnya? Ditenggelamkan anak bersama istrinya. Udah ketemu, udah gede ya. Masya Allah, udah bermalam ini itu. Pagi-paginya cerita bapaknya. Apa ceritanya? Coba kita baca di surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Nah. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين. Sampai ayat berapa Ustaz? 107 ya. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allahu Akbar jemaah. Orang tua tuh kalau disuruh milih, anaknya sakit atau dia sakit, orang tuh akan mengatakan, biar aku yang sakit ya Allah. Sembuhkan dia ya Allah. Ana masih ingat bagaimana istri Ana, kalau salah satu anak kita sakit ya waktu kecil ya, dia peluk di dadanya, dia mengatakan, ya Allah pindahkan panasnya ke aku ya Allah. Kesian nih anak gitu. Minta orang tua. Artinya kalau ada dua pilihan, bapak yang mati atau anak yang mati, biasanya ayah akan mengatakan, nggak apa-apa, ayah yang mati. Ini ujiannya Nabi Ibrahim? Enggak. Ujiannya itu bagaimana dia diperintahkan menyembelih anaknya sendiri dan dia yang nyembelih. Dia yang nyembelih. Kalau bapaknya yang mati, selesai mati sudah. Tapi bagaimana ketika seorang ayah menyembelih anaknya yang dia cintai, sepanjang hidup menderita nih bapak. Artinya ujiannya itu nggak berhenti. Ketika seorang ayah mati, selesai ujiannya. Tapi ketika ujiannya itu sang ayah yang hidup dan dia yang melakukan penyembelihan kepada anaknya yang dia cintai. Ini Nabi Ibrahim cinta sama anaknya. Allah ngasih ujian untuk mengetes Ibrahim. Apakah dia lebih mencintai Allah daripada anak? Dan Nabi Ibrahim lulus. Disembelih tuh anak. Bagaimana Allah kasih kekuatan kepada Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Yang ketika ayahnya mengatakan, aku bermimpi, aku menyembelihmu. Ismail nggak mengatakan, ayah mungkin ada yang salah dengan mimpimu ya ayah. Mungkin ini, enggak. Sang anak mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Subhanallah, ini didikan emaknya ya. Didikan emaknya. Dan juga tentunya Nabi Ibrahim yang sesekali datang Nabi Ibrahim. Sesekali. Jadi para orang tua, para ibu yang merasa mendidik anaknya tanpa bantuan suami, ingat dengan Hajar yang ditinggal sama suami. Boleh jadi penyebab dia itu berat mendidik anak-anaknya karena nggak ada suaminya, karena dia memang nggak berserah diri kepada Allah. Yang ada adalah gangguan jiwa dan mental. Yang mengatakan, ini gimana bapaknya Ustaz, ini gimana bapaknya kerjanya ke luar negeri, akhirnya anak harus ngurus anak-anak sendiri, berat, beban. Sakit nih mentalnya. Ketika dia tahu suaminya memang kerja di luar negeri, di luar kota, yang mungkin datang setahun sekali, maka yang harus dia lakukan adalah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin Allah Azza wa Jal dapat membantu dan menolongnya. Ini Ismail tumbuh besar bersama emaknya. Lalu dia mengatakan kepada ayahnya yang baru datang, belum selesai kangennya, belum habis rindunya, tahu-tahu sang ayah harus nyembelih anaknya. Ya sudah, dibawa, diletakkan di bawah, dimiringkan ya, di pelipisnya. Bawa pisau Nabi Ibrahim, benar-benar diletakkan di lehernya. Jadi bukan orang yang ragu ya, ini Allah masa benar ya, nggak ada. Fa'atammahunna, benar-benar Nabi Ibrahim menuntaskan dengan sempurna ujian-ujian itu. Diletakkan itu pisau di lehernya, nggak putus lehernya Nabi Ibrahim. Lalu dipanggil, wa nadaina, dipanggil, ayya Ibrahim, Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kau sudah menyelesaikan tugasmu, lulus kau. Bitufillah, ini ujian yang benar-benar nyata ya. Tadi bayangan
Ujian itu seumur hidup Nabi Ibrahim. Kalau ini terjadi dan beliau lakukan itu. Tapi Allah mengatakan sudah. Kau sudah lulus. Kita nih di akhir bulan Syawal. Kita akan masuk bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan Dzulhijjah. Ada syariat untuk berkorban. Untuk menyembelih, mengucurkan darah. Sebagai bentuk cinta dan pengorbanan kepada Allah Azza. Bukan anak kita. Tapi hewan ternak. Namun ternyata banyak orang yang yang mungkin tidak tertarik untuk mengorbankan yang terindah, yang terbaik. Kebanyakan orang ketika bicara kurban, ya dia akan belajar tentang fikih kurban. Dia akan tahu, oh ternyata kurban itu kalau domba 6 bulan sudah boleh dikorbankan. Kalau kambing 1 tahun. Kalau sapi ya umur 2 tahun. Onta 5 tahun. Dia belajar tuh fikihnya. Oh kayak gitu. Ketika dia hendak berkorban, ternyata dia memilih yang paling minimal. Boleh atau tidak? Boleh. Sah. Tapi mungkin ada ujian yang belum engkau tuntaskan dengan sempurna. Kenapa engkau gak pilih yang paling bagus? Nabi SAW pilih yang terbagus. Ketika haji, beliau korbankan 100 ekor onta. Dan ingat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Gak sampai kepada Allah dagingnya itu enggak. Darahnya enggak. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang nyampe kepada Allah ketakwaan kalian. Kalian melakukan itu karena Allah, karena kecintaan kepada Allah, atau karena gak enak dengan masyarakat. Ini fulan kaya raya tapi gak pernah korban. Aduh sial, daripada jadi omongan orang, ana berkorban lah. Ingat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia. Nabi Ibrahim punya harta cukup banyak, ditinggal semuanya. Anak-anaknya juga meninggal dunia. Kemudian Nabi Ibrahim berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan amalannya. Dan beliau menjadi Khalilur Rahman. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam juga Khalilur Rahman. Kekasih Allah Azza wa Jalla. Maka kisah yang tadi kita sampaikan, semoga memotivasi kita untuk menjadi penyabar. Kalau engkau diuji, sejatinya untuk diangkat derajatmu. Dihapuskan dosa-dosamu. Agar engkau naik tingkat. Ujiannya nanti nambah lagi. Jangan pernah mengatakan, kenapa? Kenapa aku kok diuji ini? Katakan, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh milik Allah. Allah bebas menguji kita dengan ujian apapun. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, masih ada ujian lain buat Nabi Ibrahim. Ujian membangun rumah Allah Azza wa Jalla ya. Yang jelas beliau terus berjuang. Menyampaikan agama Allah, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang kita tahu Nabi Muhammad adalah keturunannya Ismail yang merupakan putranya Nabi Ibrahim. Kita lanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Barakallahu fiik, tafadhal, ana kembalikan ke moderator. Nah. Insyaallah saya isi pertanyaan Ustaz dari Sydney putaran pertama. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, Sydney putaran pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya berapa putaran ini? Kalau bisa 5. Tafadhali, na'am. Iya, meneruskan surat Al-Baqarah tadi Ustadz, ada ayat 132.
Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, Allah kan sudah menggariskan garis hidup manusia ya Allah, ya Ustadz. Nah, gimana sama orang yang lahir sebagai non-muslim dan sampai meninggal akhir hayat tidak mendapat hidayah Islam gitu Ustadz. Kadang kalau kita mikir setan masuk, kok Allah nggak fair ya? Na'udzubillah gitu Ustadz. Allahu Akbar. Jazakallah khair. Naam, subhanallah. Ya, mungkin ungkapan itu muncul ketika kita berbicara takdir. Ketahuilah bahwa Allah itu maha tahu dengan apa yang terjadi. Allah tahu fulan akan lahir dari rahim dua orang, dari rahim seorang ibu yang musyrik, bapak yang kafir. Fulan nanti bagaimana garis hidupnya? Allah tahu dia bagaimana, tahu-tahu dia matinya ternyata muslim. Mungkin. Kalau bicara takdir yang merupakan ilmu Allah Azza wa Jal yang ditetapkan dan dicatat dalam Lauhul Mahfud, Allah juga mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan memberikan azab kepada suatu kaum sampai kami mengirim utusan ke sana. Jadi Allah kirim utusan, Allah tegakkan hujahnya, baru Allah akan azab. Makanya ada yang disebut ahlul fatrah. Orang-orang yang nggak datang utusan Allah ke sana. Orang-orang yang dalam hidupnya memang nggak pernah dengar tentang Islam, tentang agama Allah Azza wa Jal. Bagaimana kondisi dia? Oh, nanti akan diuji pada hari kiamat. Apakah dia mentauhidkan Allah atau tidak? Karena kalau bicara fitrahnya manusia semua alal Islam. Jadi sampai yang lahir dari rahim orang yang tidak beriman, dia sejatinya muslim. Maka kalau bicara Allah nggak fair. Allah sangat fair sekali karena Allah sudah memberikan peringatan. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Seluruh umat ada utusan Allah Azza wa Jalla yang Allah kirimkan ke sana. Kalau belum, nggak nyampe kepada mereka, ya sudah. Mereka tidak akan diadab, mereka akan diuji kelak pada hari kiamat. Jadi intinya tugas kita ini adalah beriman, beramal soleh, menyampaikan agama Allah ini, dan bersabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita melihat mungkin di Australia teman-teman, dia kesian yang mereka nggak pernah dengar tentang Islam. Tahu dari mana kalau mereka nggak dengar tentang Islam? Kalau benar orang-orang itu nggak tahu tentang Islam sampai mati, nggak ada yang menyampaikan, dan mereka juga nggak ada kesempatan untuk belajar. Ya nanti hisabnya pada hari kiamat. Di dunia kita hukumin mereka orang-orang kafir. Tapi di akhirat ya nanti akan ada sidang. Maka ketika Allah hendak mengadab orang-orang tersebut, atau ketika orang-orang itu dimasukkan ke neraka seperti yang Allah sebutkan di surat Tabarak ya. Ketika mereka masuk neraka, Allah tanya kepada mereka, "Alam ya'tikum nadhir?" Apa belum datang kepada kalian pemberi peringatan? Apa belum datang? Apa jawaban mereka? Qalu bala. Iya udah datang. Tapi masalahnya di kami. Nah disinilah. Kalau dikatakan nggak fair, Allah sangat fair. Allah kirim utusan. Dan nanti akan ditanya pada hari kiamat. Mereka nggak udah datang. Tapi ya gimana? Kita dustakan. Sampai ketika mereka masuk neraka, mereka mengatakan, "Lau kunna nasma' au na'qil." Kalau kami dulu mau mendengarkan dan mau memikirkan, ma kunna fi ashabis sa'id, kami nggak akan masuk neraka. Jadi intinya orang-orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang nggak mau dengar dan nggak mau mikir. Yang akhirnya mereka nggak menerima itu hidayah. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz, ini dari Brisbane. Tafadhal ya. Ya, ada pertanyaan Ustadz. Saya mempunyai seorang suami yang mu'alaf. Alhamdulillah beliau practicing alias mempraktekkan agama Islam gitu Ustadz ya. Nah. Tetapi memang perjuangannya untuk sampai ke titik ini. Apakah salah jika
kami mengatakan kepada anak, jangan mencari istri atau suami seorang mu'alaf, karena banyak kasus perempuan mu'alaf yang balik menjadi murtad ketika berpisah dengan suaminya. Atau ya kebalikannya. Jazakumullah khairan. Tunggu, pertanyaan Ana mau tanya. Dia mu'alaf atau dia masuk Islam karena pernikahan? Suaminya. Iya, maksudnya tadi yang disebutkan banyak kasus itu, rata-rata mereka yang menikah karena yang masuk Islam karena pernikahan, atau mereka masuk Islam sebelum nikah udah Muslim tapi baru masuk Islam. Ya, biasanya kebanyakan kasus itu mereka menjadi Muslim ketika nikah. Ketika nikah kan, siap kalau gitu. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau bicara pernikahan, Rasul SAW sudah memberikan arahan-arahan. Di antaranya, menikahlah dengan laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoin. Kalau perempuan, cari yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, tentunya seperti itu. Kalau kemudian orang tua memberikan arahan kepada anaknya untuk tidak menikah dengan non-muslim sebenarnya, yang kemudian nanti ketika nikah, enggak, insya Allah dia mau masuk Islam. Nah, ini kan banyak kan kasusnya seperti itu. Dia mau masuk Islam. Berbeda dengan mu'alaf yang dia masuk Islam, kemudian kita nikahin dia. Karena ada orang yang yakin dengan Islam, kemudian dia belajar Islam, menjadi muslimah yang kuat umpamanya, baru dinikahin. Nah, ini berbeda. Maka kalau ternyata memang yang akan kita nikahi itu orang yang baik, ini laki-laki atau perempuan ya, yang agamanya memang belum bagus, yaitu resiko, berpotensi berat buat kita. Kalau dia seorang laki-laki yang, ini juga pelajaran ya. Ada seorang yang datang ke anak, dia hendak menikah dengan muslimah tapi awam. Masih ya jauh dari nilai-nilai agama, tapi insya Allah mau diajak berubah, mau diajak hijrah, mau diajak lebih baik. Ana sampaikan, kalau antum tinggal di rumah, artinya bukan orang yang suka safar, nggak apa-apa insya Allah. Artinya antum bisa menemani istri untuk jadi lebih baik. Tapi kalau antum orang yang sering keluar kota, ini itu, kapan istri akan belajar? Antum tinggal, antum suruh dia belajar sendiri. Maka ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi apabila memilih, pilihlah, ya kalau kita pilih yang udah jadi gitu loh. Pilihlah pasangan hidup yang satu frekuensi, yang udah sholat, bukan sholatnya bolong-bolong, insya Allah nanti bisa diperbaikin. Iya kok bisa diperbaikin, kalau enggak, maka nasihat itu enggak ada masalah. Namun apabila seorang muslimah ini kuat ya agamanya dan dilihat laki-laki itu, laki-laki yang sedang mencari kebenaran, dan dia kemudian berujung ke Islam, maka ahlan wa sahlan. Itu mungkin yang perlu ditekankan ya kepada teman-teman agar mereka tidak menderita nantinya. Banyak yang menikah karena cinta, bukan karena agama. Kalau karena cinta saja, bukan karena agama, ya biasanya orang itu, ayolah masuk Islam. Iya nggak apa-apa lah. Dia kecinta sama pasangannya, disuruh masuk Islam, dia masuk Islam gitu. Tapi akhirnya dia nggak belajar tentang Islam itu. Akhirnya kerepotan untuk memperbaikinya. Akhirnya ketika terjadi perceraian, nah kembali lagi ke agamanya. Yang laki ya ke agama yang sebelumnya, yang perempuan juga ke agama yang sebelumnya. Akhirnya seperti itu. Tapi ada sebuah kisah aja, anak ingat siapa yang cerita di Swiss ya, tentang seorang laki-laki Muslim Indonesia yang menikah dengan wanita yang mu'alaf tadi. Kayaknya dia mu'alaf yang memang mau belajar Islam. Setelah bertahun-tahun, subhanallah, istrinya gugat cerai suami. Bukan karena pindah agama, istrinya enggak. Karena dia enggak ridho ngeliat suaminya, sholatnya masih bolong-bolong. Artinya Islamnya masih Islam KTP. Sedangkan dia sudah jadi Islam beneran. Maka dia gugat cerai suaminya, ya untuk hidup lebih nyaman lagi sebagai seorang muslimah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, kami dari Tangerang tanyakan. Afwan, suaranya putus-putus ya.
Ya, tafadhali. Dimulai dari awal. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak remaja agar tidak mudah tersinggung? Karena seringkali jika diberitahu oleh orang tua, mereka tidak mau menerima, marah, dan melawan. Nasihatnya Ustaz, jazakallah. Naam, ahibati fillah. Dalam agama kita, fase hidup manusia itu ada baligh, ada sebelum baligh. Adapun setelah baligh, semua yang diamalkan dia itu dicatat. Sebelum baligh tidak. Banyak orang yang mungkin karena ilmu umum yang dia pelajari, ya kalau anak-anak baligh yang disebut mungkin remaja, ya biasalah anak-anak itu kayak gitu ya, bandel ini itu, nanti benar-benar sendiri dia. Kadang-kadang seperti itu pikiran orang tuanya. Padahal setelah dia baligh, semua itu dicatat. Makanya kita lihat di masa sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, anak-anak umur 13 tahun mau ikut perang. 15 tahun ikut perang. 18 tahun komandan perang. Sekarang kan enggak. Selalu dianggap, oh masih kecil. Dan juga kalau bicara secara hukum di berbagai negara, itu kan ada pengadilan untuk anak di bawah umur. Mereka punya ketentuan di atas umur sama di bawah umur. Oke, itu aturan manusia. Tapi dalam agama kita ada di bawah umur. Kapan di bawah umur adalah di bawah umur baligh. Setelah baligh kita lihat anak-anak SMP berzina. Na'udzubillah. Melakukan pemerkosaan anak-anak SMP. Iya. Supaya kita tahu dia itu sudah mukallaf. Jadi bukan di bawah umur. Kalau bicara di bawah umur itu sebelum baligh. Maka tugas orang tua ini memahamkan kepada anaknya bahwa ada fase dalam hidupmu yang kok nggak dicatat. Adikmu nih, ini nggak sholat, nggak dicatat ya. Dia melakukan apa saja, malaikat angkat penanya. Tapi ketika sudah baligh, nak, semua itu dicatat. Kemudian bagi orang tua dalam mendidik anak itu memang perlu terus belajar ya, subhanallah. Ana tadi ketika duduk di sini, Ana dapat kiriman yang menarik sekali ya. Bagaimana orang tua jangan ngajarin anaknya berdusta. Jangan ngajarin anaknya berdusta. Seperti apa? Salah satunya disebutkan di situ yang punya anak-anak perempuan, jangan tanya, udah sholat? Jangan. Katakan kepada dia, ayo sholat. Jadi ketika dia diajak, akhirnya dia sholat gitu loh. Tapi kalau ditanya, udah sholat belum? Udah. Padahal dia belum sholat. Cuma karena dia malas. Jadi bahasanya akhirnya bukan bertanya udah sholat apa belum, tapi bahasanya ayo sholat. Dan usahakan ungkapan ini kepada anak itu disampaikan ketika masuk waktu sholat. Karena dia nggak ada alasan untuk mengatakan sudah sholat baru azan. Nggak ada yang kau sholat gitu loh. Dan anak itu nggak punya kesempatan untuk berdusta. Karena orang tuanya ngajak dia sholat ketika baru selesai azan. Yang orang ketika azan dia dengarkan azan, menjawab azan, kemudian ambil wudu, kemudian sholat umpamanya. Jadi ketika orang tua ini tanya sama anaknya di akhir waktu, ini juga pendidikan yang salah orang tua. Di akhir waktu zuhur umpamanya, azan asar 2:30, dia tanya sama anaknya jam 2. Nak, sudah sholat? Bayangin ya. Kita lihat bagaimana orang tua yang salah ini menunda dia ngajak anaknya sholat. Sampai jam 2 baru kau ingat tentang sholat anakmu. Seterusnya kau azan kepada anak, ayo sholat. Nak. Jadi buat para orang tua, ya dalam rangka mendidik anak-anak kita, tadi yang dikatakan remaja, Nabi Ismail tuh mau disembelih ketika remaja beliau. Maka bahasanya itu balagha, udah bisa usaha sama bapaknya. Anak-anak itu kalau sudah balik, udah bisa usaha sama bapaknya. Suruh mandiin mobil, udah bisa, udah paham dia.
Maka nasihat ana buat kita semuanya, buat ana sendiri juga, yang pertama doa. Bagaimana Nabi Ibrahim sebelum punya anak minta anak. Setelah punya anak, beliau hampir selalu menyisipkan doa buat anak keturunannya. Wa min dzurriyyati wa min dzurriyyatina, terus minta buat mereka. Kemudian ya orang tua perlu menjalin kedekatan sama anak. Sekarang ini banyak orang tua ngasih mainan anak-anak. Yuk main. Ditinggal. Nanti boleh jadi kita ditinggal sama mereka. Kejadian anak yang meletakkan orang tuanya di panti jompo. Orang tuanya dikasih pembantu, dikasih semuanya. Atau di rumah tapi dikasih semuanya orang tuanya ini. Anak menjalankan tugasnya. Tapi orang tua itu bukan ingin itu. Ingin kedekatan sama anaknya juga. Jangan ditinggal gitu loh. Ini orang tua sudah tua. Anaknya secara hukum agama menjalankan tugasnya. Aku sudah penuhin. Aku berikan nafkah kepada orang tua. Aku jadikan pembantu yang selalu mendampingi orang tua. Secara hukum fikih dia menjalankan tugasnya. Tapi orang tua ingin sesuatu yang lebih. Dia ingin kebersamaan sama anaknya. Ingin didampingi sama anaknya. Kalau engkau ingin itu, engkau dampingi anakmu. Sekarang ketika mereka kecil. Bukan dikasih mainan ditinggal. Dikasih handphone ditinggal. Dampingi. Dia nonton TV dampingi. Dia tahu, oh ada ibuku. Ibuku sayang sama aku. Jadi ini mungkin yang menyebabkan akhirnya banyak anak ya jadi jauh sama orang tuanya, membangkang ya. Kan anak kecil biasa lah, anak kecil disuruh masih ini itu tabiat dia masih kecil. Orang tua yang harus sabar dan memberikan arahan. Tapi yang jelas tadi ingat, ada di bawah umur, ada yang sudah di atas umur. Apa standarnya? Baligh. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pengertian nazar dan ketentuannya menurut Al-Quran dan hadis? Apakah boleh kita bernazar? Barakallahu fiik. Masya Allah. Iya. Bicara hukum memulai nazar dan hukum menepati nazar berbeda. Kalau hukum menepati nazar yang tidak ada unsur dosa, itu hukumnya wajib. Menepati nazar yang tidak ada unsur dosa adalah kewajiban. Makanya Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang masuk surga itu dengan firman-Nya yufuna bin nazar. Dan ketika Allah berbicara tentang mereka yang haji juga Allah sebutkan wal yufu nuzurahum. Hendak mereka menyempurnakan nazar mereka. Tapi kalau hukum memulai nazar menurut pendapat yang lebih kuat makruh. Nazarnya ini nazar yang halal ya, nazar yang boleh. Menurut pendapat yang lebih rajih makruh. Dalam sebuah hadis disebutkan innama yustakhraju min bakhil. Nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil biasanya. Nazar kan mengatakan, ya Allah, kalau anakku diterima kuliah di kampus fulan, aku akan potong sapi 3. Anaknya nggak diterima, akhirnya potong kambing. Sudah. Anaknya diterima, potong sapi dia. Wajib dia potong sapi. Namun kan dikeluarkan dari orang yang bakhil. Coba dia udah potong 3 sapi dan aku mohon sama Allah agar Allah mudahkan diterima anakku. Jadi dia menjadikan potong sapi tadi sebagai tawassul dalam berdoa memohon kepada Allah. Bukan nunggu jawaban dari Allah baru dia mau berbuat. Jadi selama nadarnya itu tidak ada unsur dosa, dia wajib memenuhinya. Tapi memulai bernadar itu menurut pendapat yang rajih boleh, tapi tadi makruh ya. Lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Tapi kalau engkau mau bernadar ya tafadhol. Ingat kalau engkau sudah bernadar wajib dipenuhi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Assalamualaikum Ustaz dari Waalaikumsalam Melbourne. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam. Barakallahu fiik. Saya ada pertanyaan. Saya punya seorang teman yang sedang depresi gitu ya. Terus bagaimana kita cara menghadapi teman yang seperti ini, karena sepertinya agamanya cukup bagus gitu ya, kita ingatkan, tapi sepertinya berkeluh kesah terus gitu. Bagaimana cara yang Boleh baik untuk tahu menghadapinya? apa penyebab depresinya? Ya, masalah orang tua dengan anaknya kayaknya. Masalah orang tua dia? Maksudnya dia dengan anaknya gitu loh. Jadi sepertinya susah untuk bertemu gitu, sehingga mereka tuh tidak ngomong gitu loh, tidak berhubungan gitu. Naam, naam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. 2019. Semoga Anda nggak salah. Nah, itu 800.000 manusia mati bunuh diri. Dalam catatan WHO kalau nggak salah kayak gitu ya. Nanti coba dicek ulang. Karena depresi. Apa sih gunanya depresi? Nggak ada gunanya. Makanya para ulama menyebutkan alal aqil an la yaghtam fa innal ghamma la yanfa. Orang yang berakal itu nggak boleh dia depresi. Nggak boleh dia galau. Kenapa? Nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Sedangkan manusia dengan akal sehatnya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi membahayakan dia. Maka yang perlu disampaikan kepada orang yang depresi ini, yang pertama adalah bagaimana menguatkan dia untuk menyandarkan semuanya kepada Allah. Tidak mengatakan andai kata. Jikalau dulu saya itu, apabila dahulu saya itu udah selesai. Ini udah terjadi. Maka katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Terus qadarullah, Allah yang menetapkan itu. Maka kalau kena musibah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita tuh milik Allah. Bagaimana diajak nih untuk menyandarkan kepada Allah. Yang kedua, ada orang yang depresi karena harta. Harta bisa dicari lagi kalau harta itu hilang. Dia mengatakan, ya Allah gimana ini? Itu macam-macam karena dia tidak menyerahkan kepada Allah. Akhirnya dia menderita hidup. Kalau berkaitan dengan anak, kita tahu anaknya Nabi Nuh nggak bisa diatur. Sedih Nabi Nuh, iya. Sampai udah naik kapal laut. Lihat nih anaknya. Anaknya melihat negeri itu sudah tenggelam. Sang ayah mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana. Naik, anakku. Dipanggil anaknya nih. Dari sayangnya orang tua, ayo, kau jangan bergabung sama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Ini bagaimana dia menentang ayahnya. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki gunung yang bakal menyelamatkan aku dari air. Ini cuma keras kepala nih anak. Sedih Nabi. Kemudian Nabi Nuh sempat berdoa minta sama Allah supaya diselamatkan anaknya ini dan itu. Allah larang, enggak. Itu bukan dari keluargamu gitu. Jadi bagaimana seorang ini bersandar kepada Allah, kemudian dia melakukan tugasnya dengan baik. Setelah itu dia kembali serahkan kepada Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya membimbing mereka, mau atau tidak ya. Kita di orang tua jadi sedih memang. Tapi ketika dia tahu dengan takdir Allah Azza wa Jal bahwa tidak semua yang diimpikan menjadi kenyataan, maka dia perbanyak doa buat orang-orang tersebut agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kasih tahu, ayolah engkau zikir sama Allah. Engkau kalau mikir stres, doa lapang dadanya. Kenapa? Loh, Allah janji akan mengabulkan doamu. Makanya ada orang yang dapat musibah mikir. Loh, kok kalau mikir masalahnya nggak selesai? Karena hanya akan memikirkan yang lalu atau kecemasan dengan yang akan datang. Yang lalu serahkan sama Allah, yang akan datang serahkan sama Allah Azza wa Jalla.
Perbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian sholat. Stres ini itu depresi. Sholat. Mikir lagi. Sholat. Yang bisa membantumu hanya Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan. Bagaimana mengarahkan dan menasihati anak laki-laki umur 16 tahun yang sedang tertarik dengan lawan jenis supaya tidak terjadi fitnah? Masya Allah. Nah, jemaah. Iya. Ini sebelumnya ana lengkapin lagi ya untuk jawaban yang pertanyaan tentang depresi itu. Orang-orang yang depresi itu perlu ada kegiatan ya. Selain tadi yang berkaitan dengan keimanan, dia perlu ada kegiatan yang menyebabkan dia fresh gitu loh. Karena biasanya kegalauan dan kesedihan itu menyebabkan dia nggak produktif. Dia ajak olahraga, jalan atau apalah. Sehingga ada energi yang keluar. Jangan menyendiri. Baik, lanjut ke pertanyaan dari Malaysia tentang anak yang tertarik dengan lawan jenisnya. Alhamdulillah. Pertama, orang tua bersyukur. Kenapa? Anaknya normal. Karena kalau tertarik sama sesama jenis, ini yang berbahaya. Kalau sama lawan jenis, memang Allah mengatakan zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin. Apa yang harus dilakukan orang tua? Sampaikan kepada dia, nak, ada batasan-batasan yang perlu dijaga agar engkau selamat. Katakan wala taqrabuz zina. Tentang ayat gak boleh mendekati zina. Engkau tertarik sama lawan jenis, senang itu hal yang wajar memang. Dan itu ujian juga buat dirimu. Tapi jangan sampai kau melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan. Mamanya keluar bareng ya. Ajarkan kepada dia tentang perintah untuk menundukkan pandangan, larangan berduaan ya. Hal-hal yang memang batasan itu harus dijaga. Kalau bicara ketertarikan dia, ya itu hal yang wajar. Nggak ada masalah gitu loh. Nggak ada salahnya dengan ketertarikan itu. Yang salah ketika ketertarikan itu mengantarkan dia kepada yang haram nantinya. Maka katakan kepada dia, ya tundukkan pandanganmu. Nanti kalau engkau memang suka sama dia, benar engkau tertarik sama dia, ya udah engkau persiapkan diri. Kapan kau mau nikah, ngomong sama ibu. Ibu akan minta anak itu. Jadi anak itu ada merasa aman. Anak punya anak, ngomong dia tertarik sama fulana ini. Anak ngomong, lu mau? Baba minta kan? Ya diminta gitu loh. Kalau diminta nikahnya mau ditunda nggak ada masalah. Tapi udah selesai. Dia jadi sudah dilamar umpamanya seperti itu. Tapi ada batasan-batasan harus dia jaga. Ini mungkin yang harus dilakukan orang tua. Bagaimana memotivasi anak? Karena kalau orang tua, nak engkau masih kecil. Loh, ini udah gede. Dia udah balik. Tadi kita bicarakan, dia udah balik. Dia nikah, bisa. Umur 16, oh bisa nikah. Mampu dia menjadi seorang suami. Dan perempuannya menjadi seorang istri. Cuma kan tadi kita ngomong, engkau kapan mau nikah? Oh, mau nanti. Ya sudah. Kalau engkau nikah nanti, engkau hati-hati. Engkau suka sama fulan nanti. Kapan engkau siap? Abah mintakan. Ibu mintakan. Kadang-kala dia masih kecil. Dia udah gede. Udah balik itu udah gede. Udah dicatat sama malaikat. Kesian anak-anak kita. Dan buat orang tua yang punya kemampuan ya. Yang punya kemampuan, yang mungkin anaknya belum bekerja. Tapi dia sudah punya calon. Artinya dia punya kecondongan kepada seorang wanita. Dan wanita tersebut soleha umpamanya. Orang tua katakan, nak engkau nikah, bapak biayain sekolahmu. Bapak biayain semua nafkah buat keluargamu. Nanti kalau engkau punya rezeki, engkau mau balikin. Kalau enggak, itu hadiah dari ayah. Momennya seperti itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, kita ke Hong Kong. Hong Kong kayaknya kosong kali Ustadz. Masya Allah. Lanjut Sydney Ustadz.
Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi ini dari wabarakatuh. Sydney Ustadz. Nah, Saya cuma mau tanya apakah musibah itu dari kesalahan orang itu Ustadz? Maksudnya kayak di surat Asy-Syura ayat 30 kan dibilang segala musibah itu dari tangan manusia. iya manusia itu Nah, sendiri. Atau gimana Ustadz? Ya, terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir ya, dari Sydney. Ya, berkaitan dengan musibah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Musibah, kebaikan yang menimpamu, kebaikan, asaba, itu musibah kebaikan menimpamu dari Allah. Kalau keburukan dari dirimu sendiri. Ini hukum asalnya. Kalau kita melihat ternyata musibah itu ada 3 macam. Yang pertama, musibah yang merupakan azab. Azab buat orang tersebut. Bagaimana kok jadi azab? Karena dia nggak sabar. Dikasih musibah, dia nggak sabar, jadi azab buat dia. Ada musibah yang karena kelakuan orang itu, tapi jadi penghapusan dosa. Iya, orang itu berbuat dosa, dia melakukan kesalahan, dikasih musibah sama Allah, akhirnya dihapuskan dosanya. Nggak jadi azab buat orang itu, tapi jadi penghapusan dosa. Setelah musibah, dia dibersihkan dari dosa. Yang ketiga, ada musibah yang untuk mengangkat derajat. Yang untuk mengangkat derajat ini memang buat orang-orang yang baik. Yang memang untuk diangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Jadi orang soleh itu kayak para nabi dikasih cobaan. Ada yang cobaannya untuk mengangkat derajat para nabi. Ada yang enggak juga. Seperti Nabi Adam alaihissalam diturunkan. Seperti Nabi Yunus dimakan ikan. Karena beliau itu jadi penghapusan dosa. Dan tentunya nanti untuk mengangkat derajat. Jadi secara umum ada 3 tingkatan tadi. Boleh jadi itu adalah ujian untuk mengangkat derajat musibah tersebut buat orang-orang yang memang sudah bersih dari dosa. Yang kedua adalah untuk menghapuskan dosa tersebut karena dia menyikapi musibah tersebut dengan kesabaran. Walaupun